F2 di SNI 1729/2020 berada di halaman 46. Dia masuk di bab lentur untuk subbab F2, di mana judulnya adalah komponen struktur profil I. Oke. Komponen struktur profil I kompak, simetris ganda, karena dia IWF, maka dia simetris ganda ya, baik arah X maupun Y-nya. Dan kanal yang melentur terhadap sumbu mayornya, di mana dia melentur terhadap sumbu mayornya. Apa sumbu mayornya? Ini. Balok ini kan dia melentur begini. Nah. Jadi pasal ini berlaku untuk komponen struktur profil I simetris ganda yang sekarang kita tinjau sesuai, dan kanal nanti ada, kalau Anda menghitung yang kanal begini itu juga masuk di sini selama sama-sama kompak ya. Dan dia melentur terhadap sumbu mayornya yang memiliki badan kompak dan sayap kompak seperti dijelaskan pada pasal B41 untuk lentur, yaitu tabel di B41 tadi yang kita buka barusan. Nah, maka pada F2 ini headline-nya sebenarnya ada di sini. Kekuatan lentur nominal yang akan kita cari ini yaitu Mn, maka harus diperoleh dari nilai terendah keadaan batas leleh momen plastis dan juga tekuk torsi lateral. Maka yang perlu kita tinjau yaitu batas leleh plastis dan juga tekuk torsi lateral nih. Nah, nanti dari leleh ini dan tekuk torsi lateral ini mana yang nilainya paling menentukan? Mana yang paling menentukan adalah yang paling kecil. Berarti Mn yang paling kecil itu yang paling menentukan. Di SNI kita sudah dikasih rumus untuk bisa menghitung leleh plastis Mn sama dengan Mp sama dengan Fy dikalikan dengan Zx. Soal tutorial lentur pertama Anda full leleh plastis, tidak ada kondisi tekuk torsi lateral. Jadi kalau Anda mau melihat cara perhitungannya bisa Anda lihat di soal lentur 1 di konsep rumus ini. Untuk tekuk torsi lateral ada beberapa kondisi, ada beberapa syarat untuk bisa menghitungnya. Ada kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Apabila LB-nya lebih kecil sama dengan LP, maka keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Maka tekuk torsi lateral tidak perlu diperhitungkan jika LB lebih kecil daripada LP. Namun apabila LP lebih kecil dari LB dan LB lebih kecil sama dengan LR, maka rumus Mn yang dipakai ini. Dan apabila LB lebih besar dari LR, maka Mn, untuk mencari Mn-nya kita menggunakan rumus ini. Jadi di kondisi tekuk torsi lateral ada 3 kondisi melihat terhadap nilai LB, LP, dan LR-nya. Nah, nilai LB ini apa? LB adalah panjang antara titik-titik baik yang terbrace, ini maksudnya stiffener bahasa Inggrisnya, terhadap perpindahan lateral sayap tekan, atau terbrace terhadap puntir penampang melintang. Mana itu? Ya di soal tadi yang sudah kita tulis, yaitu LB-nya 5 meter. Jarak antara pengaku dengan pengaku. Jadi kita harus melihat atau menghitung berapa nilai LP, berapa nilai LB, dan berapa nilai LR-nya. LB-nya sudah dapat, berarti PR-nya tinggal mencari nilai LP dan LR. Nah, untuk bisa mencari nilai LP, rumusnya seperti ini, dan untuk bisa mencari nilai LR, rumusnya seperti ini. Penjelasan lebih lanjut nanti kita bahas di contoh soal berikut. Nah, oke. Kita sudah dapat aturan lengkapnya untuk bisa menentukan berapa sih kemampuan nominal dari
WF 600, 300, 12, 20, di mana dia menerima Q ultimate sebesar 3000 kg per meter yang berasal dari dead load 500 dan lift load 1500. Kombinasi pembebanan nggak perlu kita bahas karena sudah saya bahas di tutorial lentur yang pertama. Di urutan kedua yang perlu kita hitungkan adalah menghitung momen ultimate-nya. Oke, dan ini sudah kita lakukan. Langsung kita cek pada kondisi pertama kegagalan, yaitu kondisi plastis. Karena kita perlu melakukan dua checking terhadap kondisi plastis, kedua adalah kondisi lateral torsional buckling sesuai dengan permintaan SNI di F2. Kita ke kondisi plastisnya dulu. Maka kita akan hitung di sini MN sama dengan MP, MP sama dengan F yield dikalikan dengan ZX. Oke, F yield sama dengan 240 Newton per milimeter persegi. Pertanyaannya adalah berapa nilai ZX-nya dan itu asalnya dari mana? Oke. Nilai ZX bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus seperti berikut. BF dikali TF dikalikan D minus TF plus 1/4 kali TW dikalikan dengan D minus 2 kali TF kuadrat. Seluruh variabel yang ada di rumus ZX ini sudah kita miliki, yaitu section properties yang ada di tabel yang sudah kita tuliskan di atas tadi. Nah, ini kita sudah punya all sectionnya. Maka kita akan hitung berapa nilai ZX-nya. BF-nya 300, TF-nya 20, DO-nya 588. Nah, ini D0 yang kita hitung di atas tadi, yang asalnya dari mana? Asalnya dari nih. Jarak titik berat sayap terhadap sayap itu adalah D0 ya. Oke. Sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 4308,9 cm pangkat 3. Oke. Nah, ZX-nya ini pun juga sudah kita dapatkan di tutorial soal lentur 1. Sehingga bisa kita langsung hitung hasil momen nominal kondisi lenturnya adalah sebesar 103,413 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter persegi. Oke. Karena ini pendekatan yang menggunakan LRFD dan di SNI kita sudah diatur DFBT atau bahasa Inggrisnya adalah Load Resistor Factor Design, di mana aturannya adalah RO ultimate lebih kecil sama dengan faktor reduksi dikalikan nominal. Ini realnya, ini perencanaanmu, di mana perencanaan ini harus di-reduce dengan nilai di bawah 1. Di lentur faktornya adalah sebesar 0,9. Sehingga kita dapatkan kondisi plastis M nominal kondisi plastis adalah sebesar 93,009 kali 10 pangkat 7. Oke, close. Sekarang kita akan hitung atau kita akan cek kondisi lateral torsional buckling. Kondisi kedua yang diminta oleh SNI di part F2 untuk kita hitung. Di sini kita PR-nya, misinya adalah mencari nilai LB, LP, dan LR. Nilai LB sudah kita dapatkan, nilainya adalah 5 meter, yaitu jarak antar pengaku lateral terpendek yang ada. Nah, untuk nilai LP rumusnya sudah ada di SNI, yaitu 1,76 dikalikan dengan RY dikalikan dengan akar E dibagi dengan F yield. E kita sudah punya, F yield sudah punya,
kita akan ke RY. Apa itu RY? RY adalah radius girasi arah Y-nya. Nah, nilai itu bisa kita lihat pada tabel. Kalau Anda bisa lihat di sini yang saya kasih warna kuning saat ini adalah nilai radius of gyration. Biasanya simbolnya menggunakan I kecil atau R kecil. Untuk Rx, arah X-nya adalah 24,8, untuk arah Y-nya adalah 6,85. Yang diminta adalah RY. Oke, maka kita dapatkan RY-nya sama dengan 6,85. Di sini sudah saya tulis RY-nya ada 6,85. Be careful sama satuan. Kalau kita rubah dalam milimeter menjadi 68,5 mm. Oke, balik ke sini. Karena satuan E dan F yield-nya adalah menggunakan milimeter, maka R yield-nya, RY-nya adalah satuannya milimeter, yaitu 68,5. Setelah kita hitung, kita dapatkan sebesar 3480,2 mm atau LP sama dengan 3,48 meter. LB dan LP dan. Kita masih punya PR untuk mencari nilai LR-nya. Rumus untuk mencari nilai LR sangat panjang sekali. Di mana di dalam rumus itu ada variabel-variabel yang harus kita hitung dulu. Seperti RTS kuadrat, seperti nilai CW dan juga nilai J-nya. Oke, dan juga nilai J-nya. Yuk kita lihat di tutorial ini. Nah, ini perhitungan kita untuk mencari nilai RTS-nya terlebih dahulu. Nilai RTS sama dengan akar inersia arah Y dikalikan dengan CW dibagi dengan SX. Maka sebelum bisa menghitung RTS kita perlu menghitung CW-nya dulu. Berapa nilai CW? CW sama dengan inersia arah Y dikalikan dengan H0 kuadrat dibagi dengan 4. Inersia arah Y-nya kita sudah punya, H0-nya pun juga kita sudah punya yang tadi kita hitung di awal. Lalu kita bagi 4, kita dapatkan nilai CW-nya. Hati-hati dengan satuan. Kalau di sini ada 4, di sini ada 2 dan di bawah tidak ada satuan, maka otomatis satuannya adalah 4+2 atau cm pangkat 6. Balik ke mencari nilai RTS. Di situ IY-nya kita punya, CW-nya barusan kita dapatkan seperti nilai ini barusan. Dan nilai SX, apa itu nilai SX? SX adalah modulus elastisitas dari profil tersebut. Kalau kita lihat di sini, modulus of section-nya untuk profil 600-300-12-20 yang kita beri warna kuning, SX-nya atau pada umumnya di tabel bisa menggunakan Z. Sedangkan Z sendiri itu lebih sering dipakai untuk memberi simbol terhadap plastis modulus. Jadi tolong jangan rancu nanti. Yang dimaksud dengan SX ini adalah modulus of section, yaitu nilainya sebesar 4020, hati-hati satuan cm pangkat 3. Itu di sini pun sudah saya tuliskan 4020 cm pangkat 3, di mana tolong satuannya dibuat sama semua ya. Menjadi 4020 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. Nilai ZSX-nya sudah kita dapatkan karena kebetulan ini kita hitung dalam satuan senti. Sehingga RTS kuadratnya sama dengan 63,723 cm kuadrat. Karena yang kita cari hanya nilai RTS saja, maka RTS-nya di akar.
63,723 cm kuadrat sama dengan 7,983 cm. Kita sudah punya nilai RTS. Setelah nilai RTS sudah dapat, kita akan mencari nilai J. Nilai J rumusnya pun juga sudah ada. Nilai J rumusnya pun